Iya bro. Bebek aja. Ada bebek. Bebek aja. Bebek. Koni jiwa. Hai. Enak. Mana? Enak mana? Lebih Indonesia. Enak pas dapat nyolong di sawah itu. Kan zaman dulu gitu. Nyolong, dibakar di sampah. Padahal sampah loh tempat bakar. Kita kan tanam, coy. Ubi jalar, ubi kayu, singkong pak. Tuh. Iya tanam, bener tanam. Orang yang lain yang tanam. Orang yang tanam, kita yang panen. Kalau di Jawa namanya singkong ya. Kalau di Sulawesi biasanya disebut ubi kayu. Iya Ubi kayu kan? Nah, singkong. Ini Oli, makan Oli. Nih, singkong. Singkong iya kan di Jawa kan singkong. Taruh kota. Iya, ambil. Kalau singkong tuh yang satunya bro. singkong yang kasava. Iya, singkong yang Kasava satunya. kan? Ini apa? Ubi jalar. Namanya? Ubi jalar. Sama ubi jalar, Sulawesi juga Ubi jalar. Tapi bahasa Jawanya telo. Telo. Kan ada ketuk asale soko telo. Apa itu? Motongan tuh. Wakana. Getuk itu ya getuk, itu dibuatkan dari tela. Oh, Nah, tela dari ini. tela. Tela enak juga itu, saya suka tela. Ya ini tela. Telo. Bukan. Tela itu kasava. Ya, Tela kan, lain. kalau di Jawa itu telo itu ini. Ah, Kasava itu apa sih kasava itu? ubi Tela pohon. kayu. Tela pohon kan? Nah, tela pohon itu di Jawa namanya pohong. Oh. Bahasa Indonesianya ya tela pohon. Itu kan ibu ubi jalar. Ubi jalar itu telo. Contoh kalau di tahu talas. Salah. Talas sama tela Beda. Beda lah. beda. Bedanya di mana? Orang bentuknya ada beda, pohonnya juga beda. Talas dia ini tempatnya juga Apa? agak berair bukan? Ya kan? Enggak selamanya. Lembab dia tuh. Maaf. Ini kan daunnya talas. Gitu. Ini ketela yang mahal yang pernah aku makan. Ya kan? Ini berapa? 500 kan satu. Di Indonesia berapa harganya? Jangan bandingin lah. Ya, makanya ketela yang yang paling mahal yang pernah aku makan. Kalau di Supa ini 99. Yang masih mentah. 99 N. Ya, kan ini udah matang. Jadi matang Tapi kalau dimatengin pun jadi 500 cuy. 500. dari 400 ya tadi. Coba dirupiahkan. Ya tahu 50 ribuan lah. 50. 400 tadi kan. Udah dengan pajak. Bukan 500, 400 ya. 400 serius 400. Bukan 700 tadi. Kan dua. Oh iya. Oh yang ini ukuran M ya, bukan yang gede. Ini ukuran M. Kalau yang gede tadi 700. Padahal kalau di Indonesia mau pengen makan kayak gini ya udah pergi ke pasar 10.000 itu banyak wes. Tapi kalau di sawah gratis kan? Di sawah gratis. Bisa gratis. Orang yang nanam, Ya, orang yang nanam kita yang panen. Padahal, Indonesia punya. padahal bakarnya itu di tempat sampah loh, tapi enak. Ya Bang. Iyalah. Apalagi kalau hujan. Tapi di aku sih kualitas ubi Jepang tuh sampai kulit-kulitnya itu kan kalau di sana banyak kan temen-temen gitu ya. Bersih loh. Karena kulitnya bisa dimakan gitu. Mereka kan cuci dulu, disikat Kulitnya dulu. bisa dimakan. Iya. Mereka kan sikat dulu. Benar. Kalau di Renji pun aku nggak kupas kulitnya. Iya. Ini kulit ini dimakan nih. Ah. Jatuh kan? Parah. Ini anak Probolinggo Jawa Timur. Probolinggo. Ini anak Bantaeng Sulawesi Selatan. Bantaeng. Oh iya, BTW ke Jepang. Ya.
Ke Jepang ngapain? Ke Jepang sebagai apa? Jalan-jalan. Jalan-jalan. Iya, jalan-jalan. Sebagai pelajar. Enggak. Cuma jalan-jalan 20 hari. Oh, 20 hari. Kalau ini ke Jepang kenapa? Jepang aku tuh kerja, Oh. cari pundi-pundi yen. Buat ngelamar anak Sulawesi ya? Tapi Malaikat lewat, please. insya Allah. Bismillah. Kalau diem. Kok ngomong insya Allah itu? Ya enggak tahu gitu. Intinya nabung. Kalau dianya mau, Intinya intinya nabung, cari pundi-pundi yang yen, nabung buat apa ya? Intinya kalau ada uang gimana? Kalau ada uang mah nyoba. Asik. Cita-citanya ngapain dulu? Cita-citanya aku tuh pengen hidup lama di sini. Berapa tahun? Kira-kira berapa tahun? Kerja di sini pengennya sih sampai 40-an. kalau bisa ya sampai punya anak di sini loh. Wih. Jadi anaknya itu sekolah di sini. Pilih mana? Nikah sama orang Jepang atau nikah sama orang Indonesia? Kalau lebih enaknya itu sesama budaya sama kan ya. Terus lebih klop itu orang Indonesia. Tapi kalau dipikirin sebenarnya ada keuntungan ada kerugiannya masing-masing. Sama orang Jepang keuntungannya kita itu mau tinggal berapa lama pun di Jepang, mau sampai kapanpun kita mau Buka usaha bisa ya? Buka usaha bisa gitu. Kalau nikah sama orang Indonesia nggak bisa buka usaha? Bisa, cuman persyaratannya itu lebih banyak. Nah, dan minimal 10 tahun tinggal di sini. Oh iya gitu. Betul. Ya kan? Entahlah, walau alam dah. Aku yang Tapi mana? kan kalau semisal udah sekitar 10 tahun kayaknya udah itu apa? Zero kadonya permanen dia, KTP-nya permanen. Ya iya, makanya kan minimal 10 tahun di Jepang. Tuh kan. Baru bisa buka usaha. Buka usaha pun itu perizinannya masih kayaknya. Jadi kalau semisal susah. udah nikah nih di Jepang nih. Entah itu orang Indonesia atau orang Jepang, mau buka usaha apa? Aku. Nah, ini prinsip ini. Jual teman. Kalau aku mah serius ya, aku tuh pengen usaha. Aku pengen buka kayak semacam kafe. Nah, aku pengen buka kopi. Warung kopi. Mau Kopi jadi- Indonesia. Mau jadi barista. Terus Kopi Indonesia. jadi barista. Kopi Toraja. Kopi Luwak. Nah, bener. Jadi- Khas Indonesia kan? Jadi biji kopinya itu diimpor langsung dari Indonesia. Selain Dari kita Jawa, menguntungkan di sini, menguntungkan dari- teman-teman yang dari di Indonesia. Toraja, dari Bali itu diimpor di situ. Nah, Naruhodo. cara bikin orang Jepang. Nah, tapi ada juga kopi yang asli dari jangan Indonesia. dilanjutin. Nanti idenya ada yang ambil. Iya, nanti ide aku diambil. pulang aja. Pulang Iya. aku udah jadi aku. Intinya jangan prosesnya, intinya mau buat apa aja itu aja. Yaitu kopi, warung kopi. Ya tapi ada makan-makanannya juga. Ya, oke. Jadi kalau si siapa? Oh namanya Wak. Namai. Ini namanya siapa? Siapa? Namanya aku Abimanyu. Bimanyo dari Azhar Probolinggo. Abimanyu. Kelahiran Jawa. Kelahiran Probolinggo, Jawa Timur. Bapak ada keturunan Madura, ibu Jawa, asli Jawa. Makanya logatku itu Jawa-Jawa Madura. Jawa Madura. Montero tahu bahasa Madura yang Arya. Soalnya Wakaran aja. Kalau ini Kalau ini namanya siapa? Eli. siapa? Eli ke Jepang sebagai pelajar ya? Enggak, jalan-jalan. Turis. Pelajar atau jalan-jalan? Oh, Turis. Iya, turis. Jadi nanti nggak mau kembali ke Jepang lagi Enggak belajar? tahu. Berarti kalau kembali ke Jepang lagi, ya, Apa tuh? jadi pelajar. Iya, Ryuga Harus Kusei. jadi pelajar. Dia mau jadi Ryuga Kusei dia. Harus jadi pelajar. Dia kan kemarin dari mana? Hiroshima ya? Dari Hiroshima jalan-jalan. Setahun di Hiroshima jalan-jalan. Hiroshima gitu ya. Naruhodonya. Jalan-jalan. Jadi ini tipsnya ya untuk teman-teman yang pengen pergi ke Jepang, terutama kerja di Jepang atau kuliah di Jepang gitu. Itu banyak sekali caranya banyak sekali. Salah satunya kalau kayak aku kerja di Jepang sebagai kaigo posisi, yaitu care worker di sini. Jadi perawat pun ada. Nah,
Sebenarnya aku mau ngomong ini udah ada sebenarnya Udah di channel mau kan. di situ di Iya. channel aku gitu. Cuman sedikit lah ya. Informasinya itu di websitenya BNP2TKI. Nah, di situ kalian bisa akses. Kalian mau jadi perawat atau mau jadi care worker. Nah, kita kan di sini sebagai perawat kan. Emang lulusan SMA nggak bisa? Kalau lulusan SMA bisa, tapi tidak bisa lewat BNP2TKI. Nah, BNP2TKI itu pemerintah naungannya kita di sini gitu. Tapi BNP2TKI mengeluarkan program yang benar-benar dari pemerintah Indonesia dan Jepang itu yang namanya G2G itu cuman khusus perawat. Nah, kalau kalian SMA atau bidan atau farmasi atau apa bisa kesini sebagai caregiver tapi ikut jalur lain, misal jalur swasta. Jalur itu dari LPK, lulus dari LPK langsung dikirim ke sini. Atau enggak IM Jepang. IM Jepang tuh seleksinya sama, hampir sama kayak di BNP2TKI. Cuman di situ juga IM Jepang juga program negeri juga sih. Nah, bentar dulu. Saya cut dulu. Kalau Eli kesini Oh iya, dengan program apa? program apa LPK? ya kemarin? Iya, semacam LPK sih juga. Untuk Nihongo Gaku apa sih Nihongo Gaku? Itu belajar dari bahasa Jepang dari Indonesia. Iya, belajar bahasa Jepang dari Indonesia, terus kesini belajar bahasa Jepang 2 tahun, mestinya 2 tahun, tapi karena sesuatu dan lain hal ya diselesaikan 1,5 tahun. Bukan diselesaikan, terpaksa diselesaikan 1,5 tahun. Jadi udah mau pulang Indonesia ya? Seperti itu. Ya, lanjut ke perawat ya. Ya, apa ini? Ini kalau perawat Jepang kan banyak itu yang upload apa soal gaji Jepang kan kayak gitu kan. Itu kan ada yang upload daerah apa Kansai, daerah Kanto kan, macam-macam kan. Itu gajinya emang hampir sama nggak? Kalau sebenarnya gini ya, kalau masalah gaji itu ya kita berkaca aja di Indonesia ya. Ya, Beda daerah, beda provinsi kan ada UMR-nya tuh. betul. Dari pemerintah kan. Upah minimum apa itu UMR? Oh, Ya itulah upah minimum ya. Itu ada, di sini juga ada gitu. Jadi misal aku di Chiba. Ada yang di Tokyo. Itu UMR-nya beda. Jadi gajinya otomatis beda. beda. Oh. Beda karena tempat tinggalnya gitu loh. Ya tidak terlalu jauh sih kalau menurutku bedanya. Misal ya di tiap bulan tuh ada gajinya yang lebih besar, tapi di bonusnya kecil. Ada yang bonusnya gede, tiap Gajinya bulannya kecil. biasa kecil. Itu sebenarnya kalau dipikir hampir sama. Kalau daerah sini Kanto itu Daitai Onaji sama gajinya. Cuman permainan di bonus Bonus sama ya? di gaji per bulan doang. Intinya sebelum tanda tangan kontrak kerja gimana? Sebelum tanda tangan kontrak kerja gimana? Sebelum tanda tangan kontrak kerja mah Bagusnya gimana? bagusnya ya harus dibaca dulu kan gini. Kalau kalian ikut program EPA, nah kalian tuh sebelum lulus, kan kalian tuh ada tahap nanti kan matching ya, tahap terakhir nih, tahap matching. Nah itu ada kalian dikasih link, dikasih aplikasi, terus dikasih ID, dikasih password juga untuk login di akunnya Jigwells. Nah di situ kalian bisa lihat tuh informasinya panti satu-satu. Kalau kalian apa namanya rajin ya, semua panti yang berapa puluh panti tuh lihatin satu-satu. Iya. Rumah sakit, panti, ada semua. Kalau aku mah enggak, aku seneng sama panti ini. Beberapa misalnya 3 panti tak pilih. Nah, seleksi 3 panti ini bagus. Nah, aku pilih, aku baca wis. Oh, gini. Oh, lokasinya di sini, aku sini. Gitu. Kalau emang cocok udah pilih itu aja. Jadi sebaiknya sebelum tanda tangan kontrak atau milih panti itu baca semua informasinya yang ada di perusahaan yang mau kita kerja di tempat itu. Iya, karena itu udah terlampir semua kan. Fasilitas kah, dapat apakah Jangan, gitu. kan banyak yang teman-teman pengen ke Jepang kerja. Intinya saya berangkat dulu. Nah, menurutmu itu gimana? Kalau pikiran intinya saya berangkat dulu tuh kalau menurut aku ya Nggak mikirin gaji mereka, intinya nggak berangkat mikirin dulu. gaji. Kan banyak yang kayak gitu. Otomatis sampai sini Kak, pasti ada kesel, ada penyesalan. Kenapa gaji kecil, kenapa di desa? Nah itu terjadi juga kayak aku ya. Jangan curhat ya. Aku udah baca. Oh ini di Chiba, aku lihat di Chiba. Oh di Chiba kayak gini. Tapi aku udah tahu Chibanya itu desa banget gitu. Aku udah tahu.
kirain oh di Chiba ini ya mungkin desa-desa Jepang lah, ada iya pasti anu lah rame lah ya gitu. Ternyata ada yang desa banget yang tidak rame, tidak ada anak mudanya, adanya paling anu itu SMP ada di sana. Paling banyak tuh orang-orang. Tapi setidaknya kan Jepang itu keretanya lumayan terjangkau lah, mau ke desa-desa. Terjangkau. Sebenarnya kendaraan umum dimanapun ada, cuman jamnya kayak di tempatku kalau Sabtu Minggu itu cuma 4 kali, kalau hari biasa 5 kali sampai 6 kali sehari. Coba bayangkan. Buset. Ya kan? Nah itu terjadi di aku, jadi sebaiknya jangan yang penting berangkat ke Jepang dulu lah. Nggak tahu tempatnya di mana, jangan gitu. Tentukan pilihanmu, kamu pengen di mana. Asik. Take me out itu. Iya, Take me out. Iya kan? Iya, betul. Tentukan pilihanmu, kamu pengen kerja di tempat mana, perusahaan mana, tapi sesuaikan dengan kemampuanmu gitu. Sebaiknya ini ya, sebelum daftar EPA, kalian harus pelatihan dulu bahasa Jepang. Setidaknya punya dasar lah, dasar bahasa Jepang. Satsu, ngobrol sehari-hari, cuma tanyain Kyo nanichi desu ka? Cuma tanyain sekarang hari apa gitu. Itu doang enggak masalah gitu loh. Daripada kita dulu nol ya. Dari nol cuy, kita bukan anak pelatihan cuy. Iya, belum bukan anak pelatihan. Nah, keberuntungan EPA 12 itu tidak ada syarat minimal bisa bahasa Jepang. Cuma yang membedakan kalau pas di pelatihan itu kelasnya. Kalau yang udah pelatihan kan orang sudah tahu ya. Iya, 1 sampai 4 itu. Kelas 1 sampai 4 itu orang-orang yang sudah pelatihan. Iya. Kalau 6 kelas 5 sampai kalau angkatan kita ya 5 sampai berapa ya? 14. Nah, itu tengah-tengah lah gitu, yang biasa gitu. Nah, yang 15-16 butuh lebih bimbingan dari sensei. Nah, ini saran buat yang nggak pelatihan. Kan biasanya ada yang minder gitu kan. Apalagi kayak ngerasa wah kita berhadapan sama anak udah pelatihan gitu kan biasa ada yang kayak gitu. Jangan minder coy. Nah betul. Jangan minder. Bayangkan ya. Nih waktu pertama interview depan tuh bener-bener orang Jepang. Aku dulu pas di tengah sama senpai yang orang Indonesia. Kanan ini anak orang pelatihan, udah pelatihan. Mereka itu perkenalan pakai bahasa Jepang. Konnichiwa, watashi no namae wa nane desu. Yoroshiku onegaishimasu. Aku jangkrik, aku doang ini yang bahasa dan nggak tahu bahasa Jepang ini. Begitu. Ya udahlah dengan keyakinan Bismillahirrahmanirrahim ngomong aja. Pakai bahasa Indonesia, aku orang Indonesia ya belum bisa bahasa Jepang. Selamat pagi Kak, nama saya Abimanyu, saya dari Probolinggo. Saya pengen bekerja di Jepang. Saya pengen memahami kebudayaan Jepang. Dan ya itu pokoknya itu dengan bahasa Indonesia dengan PD-nya gitu. Terus aku pertama minder, tapi pas senpai yang Indonesia itu bilang, "Enggak apa-apa, Dek. Aku dulu bahasa Jepangku nol waktu daftar. Tapi aku bisa berangkat ke Jepang kan." Yang penting tuh yang pertama tuh keyakinan, beruntungan. Betul. Ya jangan lupa ya berdoa, minta restu orang tua. Restu orang tua. Iya, itu penting itu cuy. Ngomong dingin cuy. Nah, kalau ini anak Ryugiku sih gimana nih? Apakah sebelum berangkat ke Jepang pelatihan dulu? Pelatihan nggak ada sih, cuma belajar bahasa Jepang beberapa bulan, terus daftar habis itu tunggu ininya, urus berkas, langsung berangkat. Cuma tunggu itu. Itu sebelum berangkat udah pegang sertifikat semisal N5 enggak? Ya. Jadi intinya sertifikat itu nggak terlalu dibutuhkan ya? Nggak terlalu dibutuhkan. Gimana dengan EPA? Nggak dibutuhkan waktu EPA 12. Betul. Nggak dibutuhkan sama sekali. Yang penting kita milih perusahaan itu, dan perusahaan itu milih kita, udah kita diterima. Itu berarti aja. Namanya matching. Itu matching. Proses matching. Kalau EPA 13 nih ya, dengar EPA 13 selanjutnya itu katanya butuh minimal N5. Nah, untuk adik-adik, jangan adik-adik lah, nanti jadi adik-adikan. Tapi apa iya di EPA 13 butuh N5? Nah, kalau EPA 13 masih abu-abu gitu ya?
minimal N5 Setara maksudnya gitu. setara N5 yang diutamakan. Oh iya sih, Tapi kalau di diutamakan. IPA 14 itu Kayaknya syaratnya ya? syaratnya N5 dan setara. Jadi bukan harus ikut CLPT, Oh iya. minimal punya setara dengan N5 gitu loh, kemampuan bahasanya gitu. Pokoknya apa ya? Ya untuk generasi penerus lah EPA selanjutnya. Ya kan EPA ini setahun sekali pendaftarannya. Sebelum pendaftaran, langkah baiknya kalian itu ikut Belajar. pelatihan bahasa Jepang, entah itu Itu jadi online. modal apa? Iya. Tersendiri kan. Kalau udah pelatihan, udah belajar Iya. enak nantinya belajarnya. Nah makanya entah itu online, entah itu apa, yang penting ikut dulu. Betul. Gitu. Saranku gitu sih. Dan apa itu EPA? Kunjungin channelnya dia aja. Jangan Udah dibahas sama dia itu apa itu EPA sebenarnya. Jangan lupa subscribe channelnya Rizal Edogawa. Aja. Ini mau lanjut kemana lagi? Ini sih mau cuma keliling-keliling di sini menikmati merahnya daun-daun di bulan. Ini bulan apa? Bulan, Di bulan musim Juni gugur. kan? Juni. Ini bulan Kok November. Juni kan bahasa Jepang Juni. Pastikan Juichi. Juichi Gatsu. Juni kalau di Indonesia bulan 6 cuy. Ini bulan November. Itu kalau di Jepang sekarang lagi musim gugur, daun-daun merah berguguran. Ini mau masuk Itu musim dingin. disebut apa kalau daun-daun kayak gitu? Momiji. Momiji. Kalau daun yang berjadi merah itu kalau di Indonesia itu kayak tempelan gini loh. Koyo. Koyo. Iya, tapi Iya. jangan dikasih Kak. Ya disebut koyo. Koyo. Disebut Tuh, koyo. momiji. Musim gugur tuh bahasa Jepangnya aki. Kalau tambahin lagi aki-aki. Beda lagi artinya. Ini video informasi malah jadi ngelawak. Tuh aki-aki di belakang tuh. Iya, banyak aki-aki di sini. Itu ada pertanyaan nih bro. Kan ada yang request kadang ada yang nge-DM gitu kan. Emang kakek Sugiono di mana sih di Jepang itu? Kakek Sugiono. Tahu, Gini ya. tahu. Kalau aku tahu kakek Sugiono, tahu karena di Indonesia semua kakek Sugiono. Tapi bro ya, nih jujur orang Jepang sendiri asli itu tidak tahu sama kakek. Tidak tahu siapa. Tidak tahu siapa kakek Sugiono, tidak tahu gitu loh kakek Sugiono. Nah itu jawabannya sebenarnya. Jawabannya itu entah kakek Sugiono itu udah meninggal atau enggak, aku udah tahu ya. Ya. Tapi memang orang sini tuh tidak tahu. Nggak tahu. Tahu. Itu cuma istilah orang-orang Indonesia kan. Ya meskipun kasih tahu fotonya, ini fotonya seperti ini. Nggak tahu Nggak mereka. tahu, nggak Soalnya kenal, mereka nggak peduli kan. nggak kenal. Tapi memang orang-orang Indonesia kan pinter gitu, cari celah-celah itu. Nemu websitenya tuh di mana gitu. Keren banget gitu. Kreatif cuy. Meskipun di blog itu, makanya aku kena hacker. Kayaknya yang hackerin orang Indonesia bro. Yang nge-hack bro. Nggak tahu alam. Ya udahlah Nggak kita tahu. jalan-jalan dulu. Yaudah ayo jalan-jalan dulu. Yaudah.